Hey hey hey. Selamat bergabung di channel BB69. Pada episode hari ini saya akan membahas sebuah film komedi yang merupakan kerjasama kedua antara Michael Showalter dengan Kumail Nanjiani yang berjudul The Lovebirds. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, adalah lebih baik kita mendengarkan trailernya berikut ini. You are unbelievable. Looks like love has finally found me. I love you. Police officer! He's a criminal! Move, move, move! I wanna know what love is. Justice! Oh my God! I want you to I wanna feel. I don't think he's a cop. He's fucking dead! We know he's dead, but we didn't kill him. He like to report a murder or whatever. We didn't murder anybody. 1, 2, 3, go! No. Okay, the guy's name is Jabron, Run, and Leilani! the girl's name's actually Leilani. She's running too now, kind of slowly. 'Cause she's wearing heels that look actually amazing. We have to go to the police because we have nothing to hide. Why did you run from the scene of the crime? Good question, officer. That's me covering up my body cam so I can beat your ass. We're so fucked! We just need to find the guy the police are looking for. So you're suggesting we actually go out there and solve a murder? It's locked. Did you think it was one of those men-only doors? All we need is a name, and then we're in the clear. Hey, man, it's been a minute. Who the fuck are you? Who do you work for? You little bitch. You little beanbag ballless bitch. Yeah. You think about your grandma and that furry beanbag bitch? What? These people are super dangerous and they're really powerful. This is some Handmaid's Tale bullshit. We have impostors. Oh no, imposters, that sucks. Everyone unmask yourself. Oh shit. Nobody else took their masks off. I'm gonna give you lovebirds a choice. What's behind this door or bacon grease to the face? I don't want grease on my face. Is it gonna shit on me? Oh, take the grease. Film ini berkisah mengenai Gibran yang diperani oleh Kumail Nanjiani dan Leilani yang diperankan oleh Issa Rae. Yang mereka berdua merupakan pasangan yang sangat romantis di awal hubungan mereka. Namun, setelah 4 tahun berlalu, hubungan mereka ternyata menjadi dingin, hambar, bahkan banyak pertengkaran. Walaupun mereka sudah berusaha memperbaikinya, namun ternyata tidak bisa. Bahkan mereka akhirnya menyerah dan mengambil keputusan untuk berpisah. Namun ternyata pada saat yang bersamaan terjadi sebuah peristiwa yang tidak terduga nih, yang membawa mereka pada rentetan peristiwa lainnya yang mana mengharuskan mereka mengalami petualangan antara hidup dan mati yang sangat mendebarkan. Suatu peristiwa yang menghilangkan nyawa seseorang dan menyebabkan mereka menjadi pasangan yang dicari oleh kepolisian dan juga menjadi target sang pelaku pembunuhan. Maka, dengan segala permasalahan pribadi yang sedang mereka alami di dalam hubungan mereka tersebut, mereka harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan diri mereka, sekaligus memecahkan dan mengungkap apa yang sedang terjadi sebenarnya. Film romantis komedi yang dengan balutan misteri ini sebenarnya mempunyai premis yang sudah dipakai di beberapa film yang sudah beredar nih. Akan tetapi dengan polesan di sana dan di sini, juga komedi khasnya Kumail, maka film ini menjadi sebuah tontonan yang cukup segar. Dari komedinya, film ini cukup dapat saya nikmati, mungkin karena cocok dengan selera saya, baik itu komedi fisikal ataupun verbalnya. Apalagi melihat mereka saling mengisi celutukan demi celutukan yang membangun komedi di film ini.
Sedangkan untuk segi misterinya, menurut saya cukup ringan dan tidak ada yang berarti. Hal ini sebenarnya sih cukup disayangkan, karena sebenarnya dapat dibuat lebih dalam atau lebih menjelimet lagi, agar menjadi lebih seru lagi nih. Padahal premis yang ditawarkan sudah baik dan menjanjikan. Akan tetapi mungkin memang begitu tujuan dibuat film ini, yaitu hanya untuk hiburan ringan saja. Beberapa hal yang menarik dari film ini dapat saya tangkap nih, seperti pertama, menyindir perlakuan rasis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa adegan nih, seperti saat seorang wanita yang ingin melaporkan mengenai pembunuhan kepada polisi. Di sini digambarkan bahwa dirinya melaporkan hal ini bukan karena terduga pelaku pembunuhan adalah dari ras minoritas nih yang kebetulan, namun takut dianggap asal tuduh aja nih. Jadi dia harus menerangkan dulu. Dia bilang ini kebetulan bahwa rasnya adalah ini, dan yang pria adalah dari mana, yang wanita dari mana, dan ini bukan karena mereka minoritas loh, jadi saya lapor ini, tapi ini merupakan pembunuhan benar-benar nih. Nah itu tuh sampai menjelaskan seperti itu. Nah selain itu ada adegan di mana polisi melihat dengan tajam kepada Gibran dan Leilani dengan pandangan tanda kutip pandangan rasis nih. Kedua contoh di atas mungkin menggambarkan atau menyindir keadaan di dunia nyata yang masih ada masalah rasisme yang terjadi. Berikutnya nomor 2 adalah rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Di sini diperlihatkan bahwa seringkali kita melihat kehidupan orang lain dan membandingkannya dengan yang kita miliki. Dan seringkali kita menganggap bahwa mereka mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik daripada kita nih. Namun, setelah cari tahu, ternyata kehidupan mereka tidak seindah yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan selama ini. Bahkan nih, di dalam film ini lucunya nih, ternyata mungkin saja mereka melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, yakni mengira bahwa kehidupan kita nih malah lebih jauh indah daripada kehidupan mereka. Nah, hal ini cukup ironis bukan? Nah, nomor 3, membangun image di media sosial. Di masa sekarang ini, media sosial sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan banyak orang. Bahkan bisa dibilang bagi beberapa orang menjadikannya sebagai kebutuhan hidup, di mana mereka tidak bisa hidup tenang tanpa media sosial. Di film ini seperti menggambarkan apa yang ada di dalam dunia nyata nih, di mana banyak orang mengunggah sesuatu di media sosial sebagai pelarian atau pembentukan image yang dia ingin orang lain percaya. Dan memang dalam kenyataan banyak orang percaya akan hal yang ada di media sosial. Bahkan tidak jarang mereka menjadi iri hati. Nomor 4 adalah dokumenter berbeda dengan reality show. Banyak orang masih menganggap kedua hal tersebut sama. Mereka tidak menyadari bahwa reality show yang ada seringkali sudah ada skrip atau naskahnya. Minimal gambaran besar cerita yang akan dibangun. Nomor 5, kita hanya fokus pada kekurangan. Di dalam film ini digambarkan bahwa kedua tokoh utama benar-benar sudah muak terhadap kekurangan pasangan mereka dan perbedaan yang mereka miliki nih. Namun setelah mereka berpisah, mereka baru menyadari nih secara perlahan hal-hal kecil yang selama ini mereka abaikan. Ternyata adalah suatu kelebihan dari pasangan mereka masing-masing. Memang seringkali kita sukar melihat dan menghargai apa yang ada atau apa yang sedang kita miliki saat ini. Untuk karakter yang ada di film ini cukup oke menurut saya. Karakter Gibran dan Leilani yang selalu berselisih nih, dimana tidak berhenti bicara dan beradu mulut, cukup menjadi tontonan yang menarik nih buat saya. Nah, sedangkan untuk karakter antagonisnya yang awalnya dibentuk dengan kesan menyeramkan, namun ternyata dalam perkembangannya seolah kehilangan taringnya. Tapi ya mau dia kata apa, memang mungkin karakter tersebut sudah dibentuk seperti itu untuk tujuan film ini, yaitu hiburan yang ringan aja. Overall, film yang pasti dibandingkan dengan film Dead Night ini memang masih di bawah kualitas film tersebut nih. Akan tapi saya cukup menikmati film ini sebagai hiburan, apalagi di layanan streaming Netflix nih, bukan di bioskop. Untuk nilainya saya berikan 7/10 karena saya pribadi sangat menikmati dan cukup fun menonton film ini. Jangan lupa follow channel kami BB69 dan juga IG kami di @babybuntel69. See you.